Mitra bisnis, inilah Businessman Opinion. Tema yang kita angkat masih mengenai larangan berpromosi atas produk susu formula. Alasnya untuk memaksimalkan pemberian air susu ibu eksklusif kepada anak. Nah, bentuk promosi yang dilarang antara lain melarang diskon produk, iklan di medsos atau media massa elektronik, cetak, media luar ruang. Juga dilarang memberi sampel produk maupun berjualan langsung ke rumah-rumah. Apa komentar Anda mitra bisnis? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Tapi sebenarnya buat Akong sih nggak ada untung rugi ya. Cuma saya dengar kuping jadi unek-unek tuh pejabat kita ya. Akhir jabatan Jokowi kok nggak ada pejabat yang pinter ya, bahasa kasar PA ya. Saya dulu ya nggak melarang orang tua jompo. Dulu juga kasih BRT judi online. Belakangan Bapeda. Dulu juga melarang rokok 200 meter dari sekolah. Kemarin ada lagi di pejabat. Kok pemerintah nggak pintar ya? Ya sekarang melarang susu. Berarti dia nggak peka di lapangan dong. Ya kita sebagai rakyat kayak nggak mau tahu apakah ada unsur politik, ada unsur minta uang tutup mulut ya. Walaupun saya nggak ngerti hukum, kan dasar hukum dari mana melarang susu tidak ada standar, sebenarnya nggak merusak bayi. Dagang kan hak mereka. Ya, mana bisa sih cara begitu? Juga melarang. Kok ibu nggak punya ASI gimana? Apa minta ASI yang peraturannya kasih minta sama bininya? Siapa sih mau kasih susu, kasih ASI? Itu kan terpaksa, bener nggak? Karena kan ada pejabat kita kok PA, bener ya? Tidak masuk akal tuh peraturan dong nggak? Kecuali susunya tidak ada standar berusaha boleh lah kamu melarang. Itu kan urusan Badan POM. Ya nggak? Juga pejabat kita saya tuh, aduh, nggak tahu deh apa ada unsur apa kita sebenarnya nggak tahu. Nggak masuk akal. Mereka menjalankan petugas itu nggak? PPA semua dong. Menurut saya, ini kebijakan peraturan kan dibuat harus sesuai syarat formil dan material. Kalau syarat formil contohnya itu peraturan yang dibuat atau kebijakan yang dibuat atau undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Lalu kalau syarat material salah satunya kita langsung aja ke poinnya. Peraturan itu dibuat tidak boleh mengikat secara pribadi rakyat, hanya boleh mengikat secara keseluruhan rakyat atau secara kelompok besar gitu ya. Kalau ini kan berbeda, sudah ada beberapa aturan, bukan hanya yang iklan promosi susu ini yang secara mengatur setelah orang mau pilih susu formula atau tidak, tapi juga kita tahu sih memang susu asli lebih baik, tapi kalau kondisi tertentu dari orang tua atau ibu yang tidak bagus air susunya atau yang sedang ada penyakit dan lain sebagainya, kan biasanya tidak boleh menyusui, maka kemungkinan untuk sementara dulu mungkin diganti susu formula, berikutnya baru susu asli. Lalu yang peraturan rokok tidak boleh eceran jualnya ngepeng, bolehnya satu bungkus. Peraturan PP terbaru Presiden Jokowi teken, itu kan terserah yang beli, konsumen mau beli eceran atau sebungkus gitu ya. Dan itu juga beli rumah, kita kan tahu kalau Tapera mewajibkan swasta untuk beli rumah subsidi pemerintah. Kita tahu kan subsidi pemerintah itu kan kualitasnya seperti apa, baru 5 tahun 6 tahun dibangun, seperti yang contohnya di Villa Cendana Indah di Cengkat, di Cikarang itu kan baru 5 tahun 6 tahun sudah temboknya retak-retak dan itu kurang bagus, sehingga banyak yang memilih developer swasta di rumah. Itu menandakan bahwa kebijakan ini sepihak sendiri untuk memaksa rakyat ikutin yang seharusnya urusan pribadi rakyat. Jadi seolah rakyat itu tidak punya hak asasi manusia. Nah, kalau negara seperti ini bukan negara demokrasi, negara otoriter. Udah gitu peraturan membuka lowongan para pengusaha harus memberitahu pemerintah. Nah kan perusahaan swasta, masa harus memberitahu pemerintah? Nggak semuanya BUMN gitu ya. Dan ini juga peraturan sepihak. Banyak perusahaan sepihak lain yang dilakukan pemerintah saat ini. Lalu kapan rakyatnya punya hak asasi? Kendaraan bermotor yang punya harus ikut asuransi lagi, kan sama aja nggak punya hak asasi. Jadi kalau di negara yang seperti ini menyebut dirinya negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3, saya pikir ini negara kekuasaan bukan negara hukum. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau memaksimalkan air susu ibu tuh supply katuk buat ibu hamil, buat ibu yang sudah melahirkan, itu yang perlu disuplai katuknya biar asinya banyak, bukan supportnya di stop sponsornya begini begitu.
ini cuannya nggak dapet kali ini, jadi dijegal ini. Ya enggak, dipikirkan tidak itu segala sesuatu ucapan. Kalau ibu-ibu yang tidak ada ASI-nya bagaimana, itu yang harus dipikirkan. Supaya ibu yang habis melahirkan itu ASI-nya banyak, apa tindak lanjutnya. Kalau yang tidak ada bagaimana. Di rumah sakit kalau tidak ada ASI juga, ibu yang tidak ada ASI juga, mereka pakai susu formula itu. Apa susu formulanya di stop juga tuh di rumah sakit kalau ada yang melahirkan ASI-nya tidak ada ibu itu. Jadi ucapan dan perbuatan itu harus sejalan semuanya, dipikirkan, ditimbang. Jangan asal yang enaknya aja. Ya kalau mau diperbanyak ya bilang supply. Kalau mau katuk tuh di supply itu tiap rumah sakit. Ibu yang melahirkan yang mengandung itu suruh makan sayur atau di blender apa sayur katuknya itu. Begitu melahirkan, sayur katuknya disuplai ke rumah-rumah yang sudah melahirkan ibu-ibunya. Jangan yang ngecek-ngecek dibikin aturan. Aduh, kita pertontonkan dagelan-dagelan yang lucu lagi. Jadi kembali lagi, tinggal 2 bulan lebih baik duduk manis aja lah. Nggak usah ngambil keputusan-keputusan yang aneh-aneh. Kasihan pemimpin kita ke depan ini. Udah terbebani semuanya, apalagi keuangan defisit. Udah di backup dia semua, nggak tahu di backupnya bagus sih nggak apa-apa, di backupnya rusak untuk kedepannya. Rusak lah Indonesia, nggak jadi maju-maju. Katanya kan mau jadi Indonesia emas. Keluar emas kita, jadi Indonesia cemas jadinya 2045. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Betul, tadi yang memberikan narasi pertama itu ada ibu-ibu atau wanita yang sudah berkeluarga itu tidak mempunyai ASI ya, artinya ASI-nya jarang gitu loh. Mungkin nggak minum dan katuk ya. Tapi ini perlu digarisbawahi gitu loh. Kalau membuat wacana ataupun narasi-narasi itu harus berdasarkan kenyataan fakta di lapangan. Ya, dulu waktu saya masih kerja aja ada ibu-ibu yang menyiapkan ASI-nya dalam botol gitu loh. Mereka sebelum kerja masukkan dalam botol, masuk kulkas, kemudian diminum untuk bayinya itu karena dia bekerja sebagai wanita karir. Nah kalau yang nggak punya ASI itu berat sekali, mau nggak mau pakai susu formula gitu loh. Susu formula juga memang kalau menurut dokter sih tidak sebagus dari air ASI, air susu ibu itu. Tapi dikaji lah kalau keputusan ini tidak membingungkan lara dari kaum wanita yang baru melahirkan terus punya anak, kan bingung jadinya. Kalau mengadakan ASI-ASI tidak ada ya repot kan, masa harus minta ASI sama wanita lain, kan ribet jadinya. Jadi saya kira alternatif ini kurang tepat ya, kurang bijaksana dan kurang arif. Kalau menentukan keputusan itu harus berdasarkan kebijakan-kebijakan yang finansial, kebijakan-kebijakan yang potensial dan strategis. Jangan bikin aturan-aturan yang kadang-kadang bisa membingungkan. Itu aja sih. Menyampaikan saja Pak, ini saya jadi belum melihat sinergi yang bagus ya antara departemen-departemen. Karena kemarin rencananya kan departemen perdagangan nih akan mengimpor 400.000 sapi bakalan. Nah, justru kan kalau pasar untuk susunya sudah ada, maksudnya malah pasar susu yang sudah ada malah jadi dikurangi. Jadi ya kita juga tidak tahu ya apakah 400.000 susu bakalan itu memang untuk penunjang yang program Bekasi yang gratis atau ada hubungannya dengan yang sekarang gitu. Karena kalau dengan yang sekarang malah jadi semakin sempit toh pasarnya gitu. Jadi bingung 400.000 tapi bakalan bakal jadi seperti apa kalau pasar tidak ada gitu. Ya mungkin masih belum melihat satu sinergi yang jelas gitu antara Departemen Kesehatan mungkin tadi yang menerbitkan aturan baik untuk menghalangi susu istilahnya susu formula dengan sapi yang akan ada. Ya mungkin itu sih dari kita. Iya, kalau air susu ibu itu adalah yang terbaik untuk bayi. Saya kira pejabat-pejabat dari kecil juga udah tahu saya kira ya. Jadi tahu kan kenapa baru ngomong sekarang, nggak ngerti saya. Telat. Saya setuju dilarang promosi, setuju supaya iklannya
berkurang, biaya produksinya berkurang, jadi lebih murah. Tapi saya kira sih kebijakan ini sih ya monggo-monggo aja, cuma saya kira sih nggak efektif lah. Sama juga seperti rokok. Sadar nggak bro, rokok itu di TV itu kan nggak ada iklannya. Iya. Dan yang diiklankan itu kan bukan rokoknya. Rokok kan nggak pernah muncul di iklan TV. Bener bro? Bener kan? Iklan nggak ada iklan rokok, cuma namanya di Samsungnya disebut, cuma nggak ada orang ngisap rokok. Iya, betul. Lantas juga itu pun ada jam tayang. Jam 10 malam ke atas baru boleh tayang ya iklan yang tidak ada kelihatan orang merokok, tetapi ada judul-judulnya. Ya toh, apakah itu efektif? Ternyata tidak. Yang merokok tambah banyak. Jadi saya kira sih bukan iklan susu formula yang dibatasi atau promonya, lebih baik iklanin asinya aja. Itu diperjelas ke masyarakat. Karena sebenarnya kan asi itu kan pasti ibu-ibu mau. Sebab kenapa? Kan gratis toh. Ya, unsur edukasinya yang ditonjolkan jadinya Pak ya. Unsur edukasinya ditonjolkan. Jangan iklan susu formula atau promonya buat pengusaha mah ada aja cara yang lain. Tetap aja ini namanya strategi marketing. Dilarang itu pikirkan cara lain. Jadi saya pikir unsur edukasi terus ditonjolkan karena sesungguhnya kan ASI itu baik dan murah meriah. Persoalannya kenapa bisa beli susu formula dan lain-lain? Karena ada hambatan di ibu-ibu tertentu atau anak itu tertentu. Sehingga mengharuskan keluar uang untuk beli susu formula. Betul. Ya kan, kalau enggak kan sebenarnya gratis kan, dan sehat buat bayi, kenapa enggak ya? Jadi saya pikir ini iklan atau pembatasan iklan ini tidak akan efektif. Tidak akan efektif. Lebih baik sifatnya edukasi. Asli ya. Memang ini dilema, ya kan. Tujuan pemerintah sebenarnya tuh baik ya, untuk kesehatan ibu dan anak, ya kan, bayi dan ibunya. Cuman memang ada masalah bahwa ada wanita kondisinya nggak sama semua ya. Memang sejatinya semua ibu itu mampu untuk menyusui sejatinya ya. Tapi ada beberapa kasus memang ada ibu yang memiliki keterbatasan dalam produksi ASI. Ya kan, jadi harus dibantu dengan susu formula kan. Gitu. Cuman ada juga bayi yang nggak cocok dengan susu formula. Dulu anak kakak saya begitu. Kakak saya memiliki keterbatasan ASI, kemudian anaknya dikasih super formula itu baru usia 3 bulan dan diare, ya kan gitu. Memang ini dilema ya gitu. Jadi saya rasa memang tujuan pemerintah baik, tapi kalau menurut saya sih yang paling penting seperti kata Pak Heri itu betul ya, edukasi. Jadi harus ada edukasi juga, nggak hanya pelarangan, tapi perlu ada edukasi tentang ASI eksklusif, ya kan. Dan wanita juga gitu, ibu-ibu tuh, mohon maaf ya. Salah satu pemicu kanker payudara itu ketika ada wanita ibu yang mampu menyusui tapi dia nggak mau menyusui. Atau menyusuinya cuma sebentar karena akhirnya ini nggak keluar kan, karena untuk untuk menjaga payudaranya supaya tetap bagus gitu kan gitu. Jadi malah kalau air susunya nggak keluar itu malah bisa memicu kanker payudara. Ya kan, iya salah satu penyebabnya juga ya. Saya rasa tujuan pemerintah baik, tapi saya rasa untuk pelarangan seperti diskon segala macam ini saya rasa nggak perlu terlalu saklek ya. Jangan terlalu kaku ya Bu ya. Iya, jangan terlalu baku, jangan terlalu kaku. Jadi semuanya perlu disesuaikan. Memang betul kayak promosi gencar di media sosial, ya kan, jangan terlalu lihat ya, itu juga harus dibatasin gitu kan, gitu. Jangan sampai juga akhirnya para ibu-ibu juga jadi malas menyusui kan, iya kan, karena ya ada formula, ada diskon dan segala macam. Saya rasa memang semuanya perlu diatur, tapi nggak usah terlalu kaku, nggak usah terlalu semuanya nih nggak boleh gitu. Saya rasa kalau memang ada diskon kan itu membantu keuangan rumah tangga kan. Betul. Iya, jadi kan ibu-ibu yang memiliki keterbatasan itu kan, keterbatasan dalam produksi ASI kan, akhirnya kan dia bisa membeli ya
pengeluarannya jadi lebih kecil. Setuju, ya Bu. kan. Kalau Setuju. harga aslinya kan pasti mahal. Dengan adanya diskon justru membantu keuangannya ibu-ibu yang memiliki keterbatasan ini gitu. Saya rasa semuanya harus ada istilahnya semuanya harus diatur, ya kan. Promosi segala macam juga harus diatur betul, istilahnya gitu. Jadi tapi juga jangan sampai kayak melarang secara total semua yang menyangkut dengan promosi iklan segala macam, formula diskon segala diatur, dilarang. Saya rasa nggak usah terlalu kaku seperti itulah. Siap. Semuanya diatur aja. Ya. Oke. Kalau menteri-menterinya Indonesia, pemerintah Indonesia itu konyol tuh, pejabat-pejabat oknum-oknumnya itu. Oknum-oknumnya juga banyak bajingan itu. Kalau ngomong susu formula nggak boleh dikasih diskon ya, nggak boleh. Itu orang makan aja sudah susah, dikasih diskon dilarang. Katanya mau kasih makan makan gratis bergizi. Jadi nggak logika ya. Satu, tidak boleh kasih diskon memaksimalkan yang memakai ASI kan. Nah sekarang kita bayangin aja kalau yang sudah nggak punya ASI gimana. Ya kan, apa anak mantunya sama ibunya mau kasih susunya, ASI-nya, mau nggak? Donor ya, donor ASI ya, donor Iya. ASI. Jadi mereka itu mah ngaco, asal bunyi aja tau. Kalau orang-orang Cina Medan bilang itu asal bunyi, kalau kepikir langsung bunyi, nggak tahu efek sampingnya apa, nggak tahu akibatnya apa. Sekarang makanan semua mahal, gimana bisa dapat ASI? Apa Mbak Nina mau kasih ASI-nya Mbak Nina? Saya mendonorkan ASI saya untuk semua balita. Iya kan, logikanya itu pemerintah itu kalau pikir itu pakai pantat kayaknya, bukan pakai otak ya itu. Males Mas Tiawan, males. Bukannya malas, itu solusinya bukan begitu. Solusinya makanan itu diturunin, sandang pangan itu turunin, jadi rakyatnya makmur. Gaji naik 50.000, bahan-bahan naik 100.000. Ya sami mawon, yang kaya tuh pejabat-pejabat. Apalagi katanya Menteri PUPR sama perumahan mau dijadiin 2. Ya tambah menteri lagi. Sudah tahu lah kita lah itu belang-belangnya mereka itu. Modus-modusnya udah hafal itu. Ya kan? Jadi bagi-bagi kue lah nih, udah pesta ulang tahun harus bagi-bagi kue nih. Yang dukung saya siapa, yang nggak dukung ya gigit jari gitu aja lah. Pembelinya itu kan mahal, susu formula itu pasti. Itu pembelinya pasti orang-orang bekerja yang penghasilannya lumayan. Kalau nggak kan pasti ASI. Nah ini pemerintah juga mau menyasar itu juga. Masalahnya sekarang kalau melahirkan kan kemarin ada undang-undang yang bisa sampai berapa bulan, 6 bulan apa berapa. Itu kalau itu benar konsisten dijalankan, mungkin itu akan menekan pemakaian susu formula mengganti ASI. Karena saya sih lihat beberapa ibu-ibu mereka sadar kok mereka lebih bagus pakai ASI, malah sekarang itu pakai apa itu yang plastik apa itu dia pompa, dia simpan. Iya, betul. Kan sebenarnya kesadaran itu sudah muncul. Cuma memang karena kesibukan mereka harus bekerja, ya kan nggak optimal gitu. Itu juga bisa jadi pemerintah menurut saya lebih mementingkan mestinya regulasinya dulu, supaya ibu-ibu yang habis melahirkan ini bisa memberikan ASI dengan nyaman, dengan tenang, tidak dituntut bekerja itu. Nah ini tapi sulit ya, tidak gampang itu. Iya, kalau saya dengar banyak yang komplain, banyak yang bicara keras-keras itu percuma. Menteri sekarang itu tidak ada tinggal 3 bulan, sebentar lagi udah berakhir. Jadi seharusnya itu sudah definitif. Nggak ada lagi lah bikin aturan yang macam-macam lagi. Larang barang Cina, bikin susu tidak boleh promosi segala macam. Itu semuanya sakit. Mereka itu udahlah duduk manis saja. Apakah dia melakukan action ini bakal menjadi menteri lagi?
itu belum tentulah. Itu tergantung Pak Prabowo. Ada lagi Menteri Kesehatan masukkan dokter-dokter dari luar negeri, bilang dokter Indonesia kurang. Asa tahu, anak saya itu tamat dokter dari Universitas Indonesia. Sudah 4 bulan ini dia udah tamat, udah selesai. STR-nya aja udah keluar sama detik ini. Jadi nggak usah ngomong, mereka ngomong kosong. Tanggal 24, puji Tuhan, tanggal 24 Agustus ini anak aku wisuda di UI Depok. Selamat ya buat anaknya ya. Sebagai dokter spesialis loh. STR, iya. STR-nya spesialis bedah. Sampai detik ini STR belum turun, Pak Menteri. Aduh, jangan bicara orang Indonesia. Orang Indonesia itu nggak bodoh. Orang yang disusahkan oleh ID. Sampai detik ini loh belum keluar. Ya, Mama mau komentar. Ini para penggemar BO ya, mantap-mantap semua ya. Dari tadi Mama dengar komentarnya yahut-yahut semua. Bu Mila, Cayo ya. Nih anak Mama bikin bakmi. Bakmoy. Bakmoy, ya. Itu udah dibilangin jangan pakai MSG, pakainya ONE Ojonesu. ONE supaya Bu Mila tuh nggak gergetan, nggak emosian. Tapi bagus ya, mantap Bu Mila, saya benar-benar setuju. Yaitu kata Bu Vina juga, katanya dulu orang tua mana ada sekolahnya. Ya makanya zaman sekarang tuh semuanya udah ada. Jadi maksud Mama tuh pemerintah udah nggak usah ikut campur. Masa untuk pembuatan susu formula tidak boleh ini, tidak boleh itu tadi ditambahin lagi tidak boleh jualan dari rumah ke rumah lagi. Waduh, parah betul ya. Memangnya itu mengadakan promo, memberikan penjualan dari rumah ke rumah, promosi itu memang tidak pakai fulus apa? Itu kan semuanya strategi marketing, strategi pemasaran ya. Jadi itu dan itu tujuannya tuh nggak maksa kan, nggak maksa. Itu kembali lagi ke pilihan. Betul. Jadi antara ASI sama susu formula itu sebenarnya ya dua hal yang berbeda. Dan itu kalau istilahnya dalam hal pengetahuan mereka sudah tahu, udah pasti memang ASI itu yang paling baik. Tapi kan kembali lagi seperti tadi Mama sebut kan ada kendala dan hambatan yang luas sekali kan. Sebenarnya ini peraturan baru yang di repackage saja. Kalau undang-undang kesehatan itu sudah jelas melindungi ibu dan bayi ya dengan mengutamakan air susu ibu. Jadi kalau tadi ada pembicara sebelumnya mengatakan itu pilihan, nggak boleh itu menjadi pilihan bagi konsumen. Sama dengan jika rokok tidak diregulasi terus dibilang ya nggak apa-apa SPG boleh masuk kemana-mana, termasuk ke kampus dan ke universitas, ke SMA, itu pilihan mau beli nggak bisa. Memang harus diregulasi karena begitu pentingnya bayi ya. Formula itu kan berarti usia 1 tahun ke bawah. Jadi jangan sampai ibu-ibu kita yang tidak semua tinggal di Jakarta dan orang yang berpendidikan, banyak saudara-saudara kita yang pendidikannya pas-pasan atau kalau beli 2 kotak dapat panci, dia pengen panci ya beli susu juga buat anaknya gitu. Sebenarnya dia butuhnya panci gitu. Sehingga anaknya yang menjadi korban. Oleh karena itu pemerintah melalui Balai POM bisa juga melakukan sosialisasi kepada asosiasi supermarket, asosiasi minimarket, begitu juga dengan asosiasi apotik, supaya tetap menjual susu formula tapi tidak tadi ya dengan cara-cara yang melanggar peraturan yang baru ini. Karena kan ada juga kan ibu-ibu yang hamil tidak punya air susu yang cukup atau harus keluar kota dan seterusnya yang memerlukan formula. Tapi biarlah itu menjadi keputusan dokter, biarlah itu menjadi keputusan bidan, bukan keputusan karena dikasih panci atau dikasih gelas gitu pada saat beli susu atau dikasih promosi, karena itu bisa membahayakan si anak kalau ibunya kan bukan tenaga medis. Jadi dia juga nggak ngerti kalau dirinya sendiri atau suaminya atau anaknya ini alergi apa gitu. Jadi main colok-colok susu aja gitu. Tapi memang sebaiknya adalah air susu ibu. Jadi ini sekarang tahap penegakan, Balai POM harus mendukung keputusan Presiden dengan bergerak melalui aparatnya, bukan merazia, tapi mensosialisasikan ini ke asosiasi apotik, supermarket, minimarket. Terima kasih.
kondisi ekonomi ini kan lagi jelek ya. Ya, morat-marit. Saya nggak ngerti kenapa pemerintah, termasuk Jokowi itu, kok kayaknya nggak peka ya sekarang ini. Sudah baru bentuk yang namanya Satgas ya, terdiri dari 10 lembaga atau apa kayak gitu. Terus sekarang lagi melarang iklan dan sebagainya, bukannya memberikan solusi bagaimana caranya doing business more easy, tapi malah sebaliknya gimana caranya mempersulit pengusaha. Contoh aja ya, yang Satgas itu ya, udah nggak tahu, gue ngelihatnya barang sudah disita, saya nggak tahu barang itu asli atau enggak, saya nggak ngerti gitu ya, tapi yang jelas itu gudang yang digerebek gitu ya, terus barangnya dibakar. Maksud saya gini, kenapa mesti dibakar? Kalau memang itu benar ilegal, sita aja dan diambil untuk negara, dijual atau dibagikan untuk masyarakat yang miskin. Kenapa mesti dibakar? Saya kepengen tahu dibakar semuanya atau sebagian. Ngomongnya di public expose sudah dibakar, tapi sebagian dikantongin. Kalau gue ngeliatinnya. Terus sekarang masalah susu ya, iklan susu. Sebenarnya gini ya, iklan itu tidak jelek, larangan itu tidak jelek, but not that moment. Itu yang benar. Kenapa? Kalau memang mau ya, kita itu dididik untuk jadi cerdas, yaitu bagaimana kalau melakukan penyuluhan kepada rumah-rumah, kepada ibu-ibu muda, jangan kawin cerai, terus habis kawin terus cerai, happy kayak gitu-gitu ya. Terus bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan, itu caranya apa kayak gitu. Atau kalau enggak pada saat tanda tangan itu surat kawin, itu diberi briefing dulu 1 bulan kayak gitu ya. Apa kamu udah siap kalau resikonya seperti ini, kalau nanti kamu udah punya anak, itu perempuan harus bertanggung jawab terhadap anak, at least itu perempuan gitu ya, bertanggung jawab, tapi laki-laki juga nggak bisa lepas tangan begitu saja atau gimana, kayak gitu, dididik cerdas gitu loh. Lah kok ini malah iklannya? Sekarang saya mau nanya, iklannya berarti pemerintah itu cuma melihatnya pengusaha melulu, terus lu nggak ngelihat rakyat lu? Emang rakyat lu gimana nggak tahu? Kepada wali kota aja kita tidak bisa bergantung. Lalu sekarang pemerintah pusatnya ngeluarin aturan A, B, C, D, E, F, G, tapi tidak mendidik masyarakatnya atau penyakit masyarakat itu sebenarnya apa sih? Sekarang contoh gini ya, kalau misalnya pinjol judi online itu ya, itu juga anak-anak masih ingusan, itu yang salah sebenarnya siapa? Orang tua kan, bukan anak. Anak itu ngerti apa? Lah, hal seperti ini loh, kenapa ya? Kok maksudnya pemerintah itu nggak peka, atau elit-elit kita itu nggak peka? Lah lucu kan, terus ada lagi yang itu penitipan daycare anak, terus anaknya digebukin kayak gitu-gitu. Lah kalau saya ngelihatnya gini, saya tidak memaki daycare-nya ya, daycare oke, urusan polisi ya. Tapi yang saya urusin adalah, iya kenapa kok ibu-ibu yang nganggur itu daripada ngerumpi, daripada gak ngurusin anak, urusin dong buka daycare. Iya kan? Kan bisa buka daycare yang maksudnya di kampung misalnya kayak gitu, itu kan nggak tahu deh. Lah hal kayak gitu kan itu tuh bisa diobjekin gitu loh ya, otomatis klasifikasinya beda-beda kayak gitu. Lah tapi kenapa yang namanya pemerintah ataupun menteri-menterinya itu nggak bisa punya kesadaran, cuman bisanya menghabiskan uang untuk pergi ke luar negeri atau untuk survei. Gua nggak tahu gimana kalau pindah ya. Susu nih ya, pabrik sudah establis ya, kemudian susu sudah terkemas-kemas dengan rapi. Sekarang mau diobrak-abrik, bikin aturan seenak udelnya sendiri. Itu
lama-lama negara kita nih jadi negara retarded nih ya, negara terbelakang. Saya bingung nih. Jadi itu kan soal-soal begitu kan optional ya, punya pendidikan makin maju ya, punya pilihan-pilihan sendiri, nggak usah diatur-atur. Lah wong pemerintah kok barat kata kok ngatur-ngatur sampai susu harus begini begono. Ya ini jadi negara kita jadi aneh sendiri loh ya. Usianya kan udah 79, ibarat kata nih udah kakek-kakek kayak gitu loh. Bukannya makin bijaksana, ini kakek-kakek yang mundur nih, retarded ya. Seperti kayak mau game over kayak gitu loh. Ngurusin rokok itu kan udah basic banget. Lah pabrik rokoknya aja udah puluhan tahun berdiri baru dilarang-larang ya. Terus soal susu juga sama aja kayak gitu. Menurut saya ini gimana ya, pemerintah ini sudah terlalu jauh ya mencampuri masalah-masalah yang harusnya bisa diatur oleh publik sendiri. Karena kita tahu gini loh, maksudnya kalau memang hanya untuk mengoptimalkan susu eksklusif ya, itu kan mestinya tidak usah diajarin. Semua ibu itu pada dasarnya mencintai anaknya, mau memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan sejak anak saya 25 tahun yang lalu sudah ngerti tuh namanya ASI eksklusif itu. Dan menurut saya seorang wanita tuh tidak menyusui anaknya pasti punya alasan, apa itu alasan kesehatan atau kecukupannya yang tidak memenuhi gitu. Itu menurut saya wanita tidak akan mau menyanyiakan air susu yang bisa. Bahkan ada teman saya itu yang pekerja ya, itu air susunya ditampung malah dimasukin kulkas. Yes, apa ya, maksudnya itu bukan hal alasan bahwa karena untuk susu eksklusif lantas nggak boleh promosi. Dan lagi pula kalau nggak boleh promosi langsung, kan dia bisa promosi lewat lembaga kesehatan. Apa bedanya? Apa ini kan sisi marketing aja kan sebenarnya. Kalau kita mau jujur, susu formula itu dipromosikan itu kan semuanya sisi marketing, nggak bisa secara langsung ya lewat tenaga kesehatan. Susah amat, cuman kan ongkosnya lebih banyak, harganya lebih mahal. Nah itu semua yang mestinya dipikirkan, karena kalau orang butuh susu formula, suka nggak suka pasti akan cari. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.